Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Kuncoro, saya dari kelompok 7 kelas 12 3C14. Di sini kami akan menjelaskan terkait analisis korelasi dan regresi. Ini adalah kelompok saya yang terdiri dari M. Aris Maulana dan saya sendiri, Muhammad Dwi Kuncoro, Rita, dan Siti Fatona. Pendahuluan. Statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenan dengan data. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Dalam materi ini kita akan membahas mengenai statistika deskriptif. Dalam statistika deskriptif dapat regresi dan korelasi. Regresi dan korelasi digunakan untuk melajari pola dan mengukur hubungan statistik antara dua atau lebih variabel. Kajian teori. Apa itu statistika deskriptif? Apa yang dimaksud regresi? Apa yang dimaksud dengan korelasi? Kemudian pembahasan. Studi kasus. Studi kasus yang akan dibahas dan dipraktikkan adalah menghitung nilai statistika deskriptif masing-masing variabel, apakah ada korelasi antara kedua data, dan menginterpretasikan model regresinya menggunakan data berikut. Nah, ini adalah data provinsi, kabupaten, atau kota di Jawa Barat, luas daerah, dan jumlah penduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatona. Di sini akan membahas tentang langkah kerja. Setelah mempraktekkan membuat kerangka konsep dan studi kasus, sekarang kita mengaplikasikannya pada Microsoft Excel untuk menyelesaikan studi kasus. Adapun langkah kerja yang dipraktekkan adalah sebagai berikut. Sebelumnya kita layarnya bagi dua dulu ya untuk lebih ya seperti ini. Selanjutnya, langkah pertama adalah membuka lembar kerja Microsoft Excel. Tampilannya seperti ini ya teman-teman. Yang kedua adalah menyelesaikan persoalan terlebih dahulu. Praktekkan mengaktifkan data analisis. Pada menu file, mengklik Excel option, maka akan tampak seperti ini. Kita klik file, klik option. Nah, selanjutnya nomor 3, kemudian memilih add-in pada inactive application add-ins, lalu mengklik go, maka akan tampak seperti ini. Kita klik add-ins. Sini sudah add-ins ya, kita klik go. Nah, tampilan add-ins-nya di sini ada analisis tool fact. Kemudian kita klik OK. Maka di sini akan tampil data analisis. Untuk penambahan menu data analisis di menu barnya. Selanjutnya kita masuk. Selanjutnya, untuk mengaktifkan data analisis, maka untuk menyelesaikan persoalan terlebih dahulu, masukkan data yang dibutuhkan pada Microsoft Excel. Kita masukkan data seperti ini. Nah, seperti ini contohnya, kita sudah memasukkan data. Untuk menyelesaikannya, persoalan yang pertama itu menghitung statistika deskriptif. Maka untuk memilih data analisis yang ada pada menu data seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita klik menu data analisis. Nomor 8 di sini kita memilih deskriptif statistik. Kita sudah memilih ini, klik OK. Nah, di sini selanjutnya
di dialog kotak ini kita klik seperti ini untuk nilainya. Klik ini, dibagi yang ini, yang terakhir. Setelah itu kita klik semarinya. Kita klik, kita ulang lagi ya, klik, dibagi ini, kita klik OK. Nah, akan tampak seperti ini hasilnya teman-teman. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, untuk hasil terakhirnya akan tampak seperti ini tampilannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah teman saya jabarkan. Teman saya sebelumnya telah mempresentasikan tentang hasil dari deskriptif statistik. Nah, setelah mendapat hasil dari deskriptif statistik, kemudian kita menghitung korelasi yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara luas daerah dan jumlah penduduk di Jawa Barat. Hal tersebut dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Namun pada kotak data analisis ini kita pilih correlation, kemudian kita klik OK. Setelah kita mengklik OK, selanjutnya akan tampil kotak dialog correlation, di mana pada input rank diisi dengan sel dan data luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Ini ya, input rank kita isi dengan data luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Sedangkan pada grup lainnya kita klik columns, dan pada output optionnya dipilih output rank. Ini pilih output rank ya, yang berarti hasil output akan ada pada sheet yang sama dengan data awal dan pada rank tertentu. Kemudian kita mengklik OK. Setelah kita mengklik OK, maka akan didapat hasil seperti ini. Kolom 1, kolom 2. Ini hasil dari analisis correlation-nya. Lalu selanjutnya, untuk melihat ada tidaknya hubungan luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat, dapat juga digambarkan dengan membuat scatter plot seperti pada gambar ini ya. Ini adalah scatter plotnya. Dari kedua data tersebut dengan cara memilih menu insert, dan pada kumpulan chart terdapat scatter plot, dan kita pilih scatter plot yang berbentuk ini ya. Lalu setelah mendapatkan hasil dari korelasi, kemudian menghitung regresi yang bertujuan untuk mengetahui besarnya hubungan antara luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dihitung dengan cara yang sama seperti sebelumnya, namun pada kotak dialog data analisis, dalam analisis toolsnya memilih regression, kemudian klik OK. Seperti pada gambar ya. Kita buka data analisis, lalu pada data analisisnya kita klik regression, kemudian kita klik OK. Kemudian akan tampil kotak dialog regression,
di mana pada input Y yang diisi dengan sel data luas daerah per kabupaten atau kota, dan pada input X-nya diisi dengan sel data jumlah penduduk per kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut disebabkan oleh jumlah penduduk per kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat mempengaruhi luas daerah, sedangkan confidence level diisi dengan 95, dan pada output optionnya kita klik new worksheet by yang ini, klik new worksheet by, yang berarti hasil output akan ada pada worksheet baru atau berbeda dengan data awal. Kemudian kita klik OK. Ini adalah tahap mengisi lembar kerja regression ya. Nah, setelah kita mengklik OK, akan muncul hasil analisis correlation pada mikroskop Excel ya. Ini hasil analisis correlation-nya. Setelah kita tadi menjabarkannya, kemudian kita langsung mempraktekannya dengan menggunakan mikroskop Excel ya. Di sini sudah ada data luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten atau kota di Jawa Barat. Ini datanya sampai nomor 30 ya. Ini untuk luas wilayahnya ada di sel C, untuk jumlah penduduknya ada di sel D. Kita langsung saja untuk memilih atau tahap mengisi lembar correlation. Kita ke data analisis, kita pilih correlation, kita cari correlation di sini, kita klik OK, lalu kita isi selnya ya. Nah, akan tampil ini selnya di sini. Lalu kalau kita mencari regression atau tahap memilih regression pada lembar kerja, kita sama ke data analisis, lalu kita cari regression. Nah, di sini lalu kita klik OK. Ini sudah diisi selnya ya. Untuk Y-nya itu berarti tadi luas wilayah ya. Ini untuk C luas wilayah, dan untuk D di sini, untuk D sendiri di sini berarti jumlah penduduk ya. Kita isi sel Y-nya dengan luas wilayah, dan kita isi sel X-nya, input X-nya dengan jumlah penduduk. Kemudian kita pilih new worksheet, lalu kita klik OK. Dan ini hasilnya. Untuk scatter plotnya sendiri kita tinggal pilih ya di insert, menu insert, kita pilih scatter plot sesuai keinginan kita. Banyak di sini ya scatter plot yang sesuai. Nah, di sini banyak. Untuk di sini saya memilih scatter plot yang gambarnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dari analisis deskriptif. Berikut ini adalah hasil output dari analisis deskriptif yang diselesaikan dengan menggunakan mikroskop Excel. Berdasarkan hasil analisis ini terdapat dua kolom, yaitu kolom 1 dan kolom 2. Kolom 1 di sini mewakili luas wilayah dan kolom 2 jumlah penduduknya. Berdasarkan kedua hasil analisis dapat diketahui bahwa jumlah
atau count data dari luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat ada 26. Ini ada 26 ya untuk kolom 1 dan kolom 2. Dan dapat diketahui bahwa luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat memiliki masing-masing rata-rata atau MEAN besar 1456112 sekian dan kolom 2 MEAN-nya 1595528, di mana MEAN merupakan ukuran pemusatan yang sangat sering digunakan. Keuntungan dari menghitung rata-rata adalah angka tersebut dapat digunakan sebagai gambaran atau wakil dari data yang diamati. Selanjutnya, standar error. Standar error di sini mencerminkan keakuratan sampel yang dipilih terhadap populasinya. Semakin kecil nilai standar error, semakin mengindikasikan bahwa sampling yang diambil bagus atau cukup mewakili populasi yang sedang diamati. Dan sebaliknya, maka nilai standar error akan mengecil saat jumlah sampel diperbanyak. Pada data ini, standar error dari luas daerah dan jumlah penduduk di Jawa Barat masing-masing ialah sebesar 23 dan kolom 2 standar errornya sebesar 183 sekian. Selanjutnya adalah nilai tengah atau median, yang merupakan suatu nilai ukuran pemusatan yang menepati posisi tengah setelah data diurutkan, di mana ketika data sudah diurutkan dari terkecil ke terbesar akan memberi median. Jika genap, maka mediannya adalah data ke N ditambah data ke N plus 1 dibagi 2, sedangkan jika data tersebut berjumlah ganjil, maka mediannya tepat di tengah. Ini untuk median dari hasil analisis deskriptif yang kita amati ya, besar 12.5500.5 dan kolom 2 nya sebesar 1539650.5. Kemudian untuk mencari data yang paling banyak muncul dari sampel yang ada dalam statistika disebut dengan mode. Mode merupakan nilai yang paling sering muncul dari serangkaian data. Mode tidak dapat digunakan sebagai gambaran mengenai data. Dalam data ini tidak memiliki nilai mode dikarenakan tidak ada data yang sama. Selanjutnya, standar deviation atau simpangan baku. Nomor 7. Simpangan baku dinotasikan sebagai S, menunjukkan rata-rata penyimpangan data dari harga rata-ratanya. Simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari variansi. Simpangan baku dalam data luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat berdasarkan analisis di atas adalah sebagai berikut. Ini nilainya untuk kolom 1 dan ini nilainya untuk kolom 2. Selanjutnya, sampel variance. Sampel variance adalah ukuran penyebaran data yang mengukur rata-rata kuadrat jarak seluruh titik pengamatan dari nilai tengah. Variansi ini menunjukkan keberagaman pada data yang ada. Dalam analisis di atas, variansi dari luas daerah dan jumlah penduduk di Jawa Barat adalah besar ini ya, untuk kolom 1 dan ini jumlahnya untuk kolom 2. Lalu selanjutnya yaitu Raunus. Raunus di sini adalah derajat ketidaksimetrisan suatu distribusi. Jika kurva frekuensi suatu distribusi memiliki ekor yang lebih memanjang ke kanan, maka dikatakan menceng kanan atau positif, dan jika sebaliknya menceng kiri berarti negatif. Secara perhitungan, Raunus adalah momen ketiga terhadap MEAN.
distribusi normal memiliki skewness 0, sedangkan untuk kurtosis sendiri adalah derajat keruncingan suatu distribusi. Untuk kurtosis, derajat keruncingan suatu distribusi biasanya diukur relatif terhadap distribusi normal. Kurva yang lebih runcing dari distribusi normal dinamakan leptokurtik, yang lebih datar platikurtik, dan distribusi normal disebut mesokurtik. Kurtosis dihitung dari momen keempat terhadap mean. Distribusi normal memiliki kurtosis 3, sementara distribusi leptokurtik biasanya kurtosisnya lebih dari 3, dan platikurtik bisa lebih dari 3, bisa kurang dari 3. Data di luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat masing-masing memiliki nilai kurtosis, yaitu minus 0 untuk kolom 1. Ini kurtosisnya kolom 1 minus 0,67. Kemudian untuk kolom 2 nya 1,468. Sedangkan nilai untuk skewness-nya kolom 1 itu 0,517 dan kolom 2 itu 0,77. Kemudian jumlah daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat memiliki rank masing-masing sebesar 392232 untuk kolom 1 dan untuk kolom 2 4135492. Tentang rank yang biasanya dinotasikan sebagai R, menyatakan ukuran yang menunjukkan selisih nilai antara maksimum dan minimum. Tentang cukup baik digunakan untuk mengukur penyebaran data yang simetrik dan nilai datanya menyebar merata. Dua data tersebut memiliki nilai maksimum dan minimum, di mana nilai maksimum merupakan nilai terbesar yang ada dalam sekumpulan data tersebut, sedangkan nilai minimum merupakan data terkecil yang ada pada data tersebut. Berdasarkan hasil di atas, nilai maksimum luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat berturut-turut adalah 93447 dan 4316236. Untuk nilai maksimumnya. Sedangkan untuk nilai minimum dari luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat yaitu kolom 1 yaitu 1215 dan untuk kolom 2 yaitu 1800744. Kemudian kedua data tersebut dapat dicari jumlah data secara keseluruhan berdasarkan perhitungan di atas tadi. Luas daerah di Provinsi Jawa Barat adalah luas daerahnya sendiri yaitu 3785926 untuk kolom 1 dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah 41483729. Jumlah ini biasanya dalam statistika deskriptif disebut sum. Ya, sum. Jadi jumlah daerah dalam statistika itu berarti sum. Rata-rata juga dapat dicari dengan menggunakan rumus di mana jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Ini semua adalah hasil analisis deskriptif statistik.
Lalu selanjutnya kita akan membahas hasil analisis korelasi. Ini merupakan hasil analisis korelasi luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Pada dasarnya, korelasi merupakan sebuah analisis yang berfungsi untuk mengetahui hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang berarti ketika satu variabel terjadi, variabel yang lain dapat mempengaruhinya. Nilai korelasi R berkisar antara 1 sampai minus 1 ya. Di sini untuk kolom 1 itu nilainya 1 dan kolom 2-nya nilainya 0.626452. Nilai semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, berarti X naik maka Y naik. Dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, berarti bisa diumpamakan X naik maka Y turun. Dan ini adalah kolom dari hasil analisis correlation. Ini adalah scatter plot dari hasil analisis correlation. Kita bebas memilih scatter plotnya apa saja di Microsoft Excel ya. Kita bebas memilih menentukan gambarnya. Di sini kita memilih gambar yang seperti ini. Dan menurut Sugiono, pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi adalah 0,00 sampai 0,119 untuk sangat rendah dan 0,20 sampai 0,399 untuk rendah, 0,40 sampai 0,599 untuk sedang, 0,60 sampai 0,799 untuk kuat, dan 0,80 sampai 1 untuk sangat kuat. Dan scatter plot di atas ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai jumlah penduduk di sini diartikan variabel Y ya, maka luas daerah atau X cenderung mengikuti. Ini adalah scatter plot dari luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aris Maulana dari kelompok 7 akan melanjutkan presentasi dari kelompok 7. Di sini saya akan membahas tentang hasil analisis regresi. Berikut adalah hasil output dari analisis regresi antara variabel luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Tabel summary output ini melaporkan kekuatan hubungan antara model variabel bebas dengan variabel terikat. Pada regression statistik, multiple R atau R majemuk adalah suatu ukuran untuk mengukur tingkat keeratan hubungan linear antara variabel terikat dengan seluruh variabel bebas secara bersama-sama. Pada kasus dua variabel atau satu variabel terikat dan satu variabel bebas, besaran R biasa dituliskan dengan huruf kecil dan dua variabel dapat bernilai positif maupun negatif antara min 1 sampai 1. Tetapi untuk lebih dari dua variabel, besaran R selalu bernilai positif antara 0 sampai 1. Nilai R yang lebih besar atau bisa plus atau minus menunjukkan hubungan yang lebih kuat. Pada hasil analisis dua variabel di atas, bahwa nilai R adalah 0,56 yang menunjukkan bahwa kedua hubungan variabel tersebut tidak terlalu kuat. R square sering disebut dengan koefisien determinasi, adalah mengukur kebaikan sesuai. Adjusted R square merupakan suatu sifat penting
R kuadrat adalah nilainya merupakan fungsi yang tidak pernah menurun dari banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Oleh karenanya, untuk membandingkan dua R kuadrat atau R square dari dua model harus memperhitungkan banyaknya variabel bebas yang ada dalam model. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan adjusted R square. Istilah penyesuaian berarti nilai R kuadrat sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel atau derajat bebas dalam model. Standar error merupakan standar error dari estimasi variabel terikat. Dalam kasus ini adalah jumlah penduduk di Jawa Barat. Angka ini dibandingkan dengan standar deviasi dari jumlah penduduk Jawa Barat. Semakin kecil angka standar error ini dibandingkan dengan standar deviasi dari jumlah penduduk Jawa Barat, maka model regresi semakin tepat dalam memprediksi jumlah penduduk di Jawa Barat. Nilai standar error regresi adalah 95965. Ini adalah tabel ANOVA atau Analysis of Variance, menguji penerimaan acceptability model dari perspektif statistik dalam bentuk analisis sumber keragaman. ANOVA ini sering juga diterjemahkan sebagai analisis ragam. Dari tabel ANOVA ini diungkapkan bahwa keragaman data aktual variabel terikat atau luas wilayah bersumber dari model regresi dan dari residual. Dalam pengertian sederhana, untuk kasus ini adalah variasi atau turun naiknya atau jumlah kecilnya. Luas daerah disebabkan oleh variasi dari jumlah penduduk di Jawa Barat atau model regresi, serta dari faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi luas daerah yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Tabel berikutnya dari output Excel seperti tabel di atas menampilkan nilai-nilai koefisien standar error. T1, p-value, dan selang kepercayaan. Dalam pengujian hipotesis regresi, tahap berikutnya setelah pengujian secara simultan atau uji F seperti yang telah disampaikan sebelumnya adalah pengujian koefisien regresi secara parsial. Pengertian pengujian secara parsial ini dalam kasus yang dibahas praktikan adalah apakah jumlah penduduk mempengaruhi luas daerah. Dalam uji parsial digunakan uji T, yaitu membandingkan antara T hitung atau T stat dengan T tabel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel pada taraf nyata tertentu, maka dapat disimpulkan variabel tersebut berpengaruh secara signifikan. T hitung ditampilkan pada kolom 4 yang merupakan hasil bagi antara kolom 2 koefisien dengan kolom 3 standar error. Selain membandingkan dengan nilai T tabel, dapat juga ditarik kesimpulan signifikasinya dengan membandingkan taraf nyata dengan p-value ini atau kolom 5. Jika dimisalkan dengan menggunakan taraf nyata 5%, maka variabel p-value-nya sama atau lebih kecil dari 5%, dapat dinyatakan sebagai variabel yang secara parsial berpengaruh signifikan. Berdasarkan hal tersebut, terlihat bahwa luas daerah atau X dengan nilai p-value sebesar 0,004 lebih kecil dari 0,05, yang berarti jumlah penduduk sangat berpengaruh pada luas wilayah. Selanjutnya, kolom 6 dan 7 memberikan selang kepercayaan untuk koefisien. Pada hasil output, judulnya tertulis lower 95% dan upper 95%, di mana angka 95% adalah penetapan pada waktu pengolahan dengan Excel dan bisa dirubah sesuai keinginan. Arti dari selang kepercayaan tersebut adalah nilai koefisien yang diberikan pada output regresi merupakan dugaan titik ataupun estimate dari parameter koefisien regresi. Tingkat kepercayaan sebesar 95% dengan tingkat kesalahan sebesar 5% memberikan dugaan selang confidence interval. Kepercayaan sebesar -72890
sekian sampai 10, 28, 20, 4, 6, 4, di mana nilai parameter sebenarnya diharapkan berada dalam selang tersebut dengan tingkat kepercayaan tertentu. Berdasarkan model regresi di atas bahwa konstanta yang sebesar 14964,87341 secara matematis berarti bahwa ketika variabel bebas nilainya 0, maka variabel terikat nilainya adalah sebesar konstanta tersebut. Penutup. Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dipaparkan dan praktikkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Nomor 1. Pada analisis deskriptif menggunakan Microsoft Excel didapatkan mean, median, sum, standard of error, variance, skewness, kurtosis, dan lain sebagainya pada luas daerah dan jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat. Nomor 2. Ada berdasarkan analisis korelasi diketahui kedua variabel memiliki hubungan korelasi negatif sebesar 0,626452. Nomor 3. Hubungan antar kedua variabel tersebut tergolong dalam kategori sedang. Nomor 4. Analisis regresif menunjukkan bahwa kedua variabel saling mempengaruhi, di mana variabel jumlah penduduk mempengaruhi luas wilayah dengan koefisien determinasi sebesar 3,1%. Berdasarkan analisis regresi juga didapatkan model yaitu luas wilayah atau Y sama dengan 1464,87341 ditambah 0,082538071X. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7 tentang analisis korelasi dan regresi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.